kepada teman-teman yang fokus di Huntara. Wes, ayo kalau yang punya desain monggo, yang terbaik kita gunakan. Karena kemarin kan yang ini anggarannya 15,7. Iki belanja bahan sudah 13 juta. Berarti ada sisa 2.700.000. Padahal ongkos tukang itu minimal 30% dari total biaya. Kan berarti ini enggak 15,7, Pak. Nah, kayak kami, kita misalkan ngomong ke donatur 15,7, ternyata enggak jadi. Kan kredibilitas kami yang dipertaruhkan. Sini kamar. Ya. Padahal dia setengah tembok. Kamar mandinya? Iya. Kan lek ngoyo krungu, Pak. Sing. Itu satu. Terus yang kedua, dapur, ruang keluarga, ruang tamu jadi satu los. Piye batasi? Satu. Ketiga, ada ruang kosong yang nggak kepake. Nanggung. Padahal ini kan sehemat mungkin, seefektif mungkin. Itu. Terus pintu 3. 1, 2, 3. Berat secara biaya. Ya kan? Oke, sekarang saya tunjukkan yang kita tawarkan di awal. Ini duduk urusan menang-menangan, enggak. Maksud saya ngomong efektif. Punya kita, ini 5 meter kali 5 meter setengah. Itu sama dengan 4 kali 6. 4 kali 6 kan nggak harus 4 panjangnya. Yang penting luasannya. 5 kali 5 setengah. Di kita ruang masuk di sini, langsung ruang tamu. Ada sekat, langsung kamar tidur. Ini ada ruang keluarga. Dapur dan WC jadi satu. Ada sekat. Orang kalau cuma mau jemur baju nggak perlu pintu sendiri. Ini kan pendek. Lewat depan kenapa? Itu. Ini biayanya cuma 14,5. Anggaplah 15. Itu sudah dengan ongkos tukang? Sudah dengan ongkos tukang. Dan dari awal sudah kita ngomong. Iya, kalau ini memang 15.700 itu minus ongkos tukang. Iya. Kalau ini 15.700 tekor, Pak. Iya, minus ongkos tukang. Minus ongkos tukang. Ongkos tukang 30%. Ini masuk kamar tidur lebarnya situ. Iya, tahu saya. Ono sing nggawa meteran, apa Ben? Meteran biasa, wes. Meteran elektrik. Iki Pak Sekda biar paham. 1,5 meter. Ini dalam meter 150. Kamar tidurnya 240. Iya, berarti keliru. Anu gede. Mau tidur di kamar mandi balik. Kamar mandinya 120. Oh, itu berarti anu Pak, kamar mandi di dalam, tidur di luar. Iya. Atau mungkin mau tidur di kamar mandi. Lek seperti itu, Lek seperti itu pas. Selamat sore, saya Agus Triyono. Saya di pemerintah Kabupaten Lumajang selaku sekretaris daerah yang membantu Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Kita ini ada di mana Pak kalau boleh tahu? Hari ini saya sedang berkegiatan mulai pagi tadi melihat kawan-kawan relawan di Curakoboan, kemudian di Supiturang, kemudian melihat petugas dari teman PU yang berada di jembatan Geladak Perak, sisi Pronojiwo, kemudian tadi diskusi dengan beberapa tokoh masyarakat di sana. Kemudian setelah itu hari ini saya melihat kawan-kawan yang bekerja di rencana pembangunan Huntara, yaitu di lahan relokasi di Desa Sumbermujur. Oh iya Pak. Untuk Huntara ini Pak, perkiraan untuk luasnya Pak, kira-kira dan untuk berapa keluarga kalau boleh tahu Pak? Okay. Sebagaimana yang saya dapatkan dari penjelasan teman-teman teknis, teman-teman dinas PKP, maupun sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Bupati di berbagai kesempatan, bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Kementerian Kehutanan sudah diberikan izin pengelolaan lahan perhutani seluas 80 hektar yang sudah diizinkan di wilayah Sumbermujur. Kemudian ada sebagian lahan perhutani yang berada di Pronojiwo lebih kurang 10 hektar, sehingga sekitar 90 hektar yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan yang akan kita manfaatkan sebagai lahan relokasi Huntara maupun Huntap nanti untuk korban erupsi 4 Desember 2021. Yang di lokasi Sumbermujur ini yang kami lihat sebagaimana ada di paparan set plan, luasan lahan yang dipersiapkan, diperuntukkan nanti untuk warga
pengungsi yang menempati Huntara Huntap ini sekitar 10 kali 14 meter persegi ukurannya ya. Kemudian untuk bangunan Huntara yang sedang dipersiapkan, konsepnya, desainnya oleh teman-teman PKP dibantu oleh teman-teman ITB dan IAI. Setahu saya, yang saya ikuti desain gambarnya itu 4 kali 6 ya. Untuk desain akhir yang diputuskan hasil koordinasi teman-teman IAI, teman-teman ITB dan para relawan, donatur relawan. Mohon maaf saya tidak mengikuti, tetapi yang saya ikuti pada waktu paparan di awal, tempo hari itu ada kesepakatan untuk memadukan gambaran desain yang didesain oleh teman-teman IAI, ITB, kemudian dari teman-teman UIN kalau tidak salah, Malang, dan nanti akan dipadukan dari teman-teman NGO, donatur yang memberikan masukan atas desain yang sudah dibuat. Tentu harapan saya adalah mencari yang terbaik dan termurah. Ya, prinsipnya kalau saya ingin teman-teman para relawan, para donatur bisa segera action di lapangan agar para pengungsi itu bisa segera menempati Huntara agar tidak berada di pengungsian. Kira-kira itu harapan saya. Untuk lahan di sini ya Pak, berarti katanya memang ada konflik dengan pemanfaat lahan di sini sebelumnya. Itu apa benar Pak? Apa sudah diselesaikan apa gimana? Sepanjang yang saya ketahui di dua lokasi ini, baik di Sumber Mujur maupun yang berada di Pronojiwo, berdasarkan data dari teman-teman perhutani yang saya peroleh, untuk lokasi lahan yang di Sumber Mujur, informasinya sudah terselesaikan dengan warga secara adat. Cuma saya detailnya tidak tahu. Saya mohon maaf, saya detailnya tidak tahu. Tetapi yang saya peroleh informasi, baik dari kepala desa, dari teman perhutani, untuk lahan yang dulu digarap atau ditangani oleh warga di lingkungan Sumber Mujur di lokasi Huntara ini, informasi yang saya peroleh itu sudah terselesaikan. Tetapi saya mohon maaf, detail penyelesaiannya saya tidak punya informasi. Oh iya. Terus untuk rencana Pak, rencana penyelesaian untuk Huntara ini Pak, kira-kira pengerjaannya harapannya berapa bulan Pak sampai bisa ditempati? Kalau kemarin kami mengikuti arahan dari Pak Bupati, keinginan dari pemerintah daerah, diharapkan ketika lahan relokasi ini sudah siap, Pak Bupati kan berharap semua NGO, semua donatur ini segera bekerja, diharapkan dalam waktu 1 bulan itu sudah ada yang berdiri. Syukur-syukur kalau semua teman-teman NGO donatur bisa melakukan aktivitas masing-masing meskipun belum keseluruhan. Ya, itu kalau harapan dari pemerintah daerah. Ya, tapi saya memahami dengan melihat kondisi sore hari ini, cuaca yang tidak menentu, hujan, kemudian sumber daya listrik yang saya lihat di sini masih belum terpasang. Dari rumah contoh ini yang saya lihat, teman-teman memang masih kesulitan untuk mewujudkan percepatan pembangunan Huntara, ya, karena sekarang kan pakai mekanik semua. Ya, ini menjadi kendala yang saya amati di lapangan. Mudah-mudahan ini nanti bisa segera kami koordinasikan kepada PLN untuk membantu percepatan penyediaan sumber daya listriknya ini. Oh iya Pak. Untuk yang lahan Pronojiwo, dari 2 lahan yang kami ajukan, kemarin dua-duanya sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan, tetapi hasil kajian dari teman-teman geologi, dua-duanya tidak direkomendasikan karena masih masuk kawasan rawan bencana atau masih KRB. Nah, ini kami sedang mengajukan usulan lagi, tapi polanya kami balik, tidak mengajukan izin dulu, tetapi setelah kami menemukan lahan, tentu nanti akan kami mintakan rekomendasi dari teman-teman geologi, baru setelah lahan ketemu, kemudian teman-teman geologi merekomendasikan, baru kita ajukan ke kementerian. Oh iya. Ya, kalau kemarin kan terbalik, izin ke menteri dulu, baru teman-teman geologi. Ya, gitu. Artinya lahan 10 hektar yang di wilayah Pronojiwo kemarin itu setelah mendapatkan izin, ternyata dari sisi geologi tidak memenuhi syarat. Oh begitu ya Pak? Iya, memenuhi syarat ini nanti akan kita balik, kami cari lahan dulu, kemudian teman geologi survei, ya, ketika sudah clear baru kita ajukan kepada kementerian. Jadi kalau kesiapan lahan yang Sumber Mujur jauh lebih siap, ya, jauh lebih siap. Oh iya Pak. Untuk itu Pak, katanya dengar-dengar juga katanya ada warga yang mau direlokasi ke sini
kurang setuju untuk relokasi ke sini karena terkait dengan fasilitas gitu Pak. Gimana itu Pak? menurut- Oke. Sekali lagi pemerintah berupaya menyiapkan yang terbaik, ya, yang terbaik. Tentu saya menyadari karena ini kan bukan mendirikan perumahan, Iya, ya, bukan mendirikan perumahan. Ini adalah sesuatu yang harus kita tangani cepat dengan situasi kedaruratan. Praktis dari sekian ribu kakak, ya, yang terdampak erupsi ini, tentu keinginannya bermacam-macam. Ya, saya yakin Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati adalah mencari solusi yang terbaik di antara semua keinginan warga terdampak erupsi ini. Ya, sementara ini yang menurut saya kebijakan diambil Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati itu yang terbaik bagi sebagian besar warga terdampak erupsi. Tentu kalau memenuhi kepuasan, memenuhi harapan masing-masing kakak, masing-masing orang tentu tidak mungkin. Iya, iya. Terima kasih atas informasinya Pak. Oke, terima kasih sekali lagi. Salam saya, salam hormat saya kepada seluruh NGO, teman-teman relawan yang luar biasa, pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan kerja keras, kerja yang tidak mengenal waktu, saya yakin mengorbankan kewajiban teman-teman NGO, teman-teman relawan kepada keluarga ini tentu dikorbankan demi kemanusiaan yang ada di wilayah Sumber Mujur khususnya dan Pronojiwo pada umumnya nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, dengan siapa kalau boleh tahu? Saya AA Abdul Al-Kudus, Ketua Umum Gus Durian Peduli. Gus Durian. Kalau boleh tahu kita di sini ada kegiatan apa nggih? Gus Durian ini namanya lokasi untuk relokasi pengungsi atau korban erupsi Semeru. Di sini rencananya nanti akan dibangun kurang lebih 1.500 sampai 2.000 unit hunian untuk korban erupsi, dan Gus Durian Peduli akan membangun kurang lebih 100 unit hunian sementara, kemudian 1 unit community space, jadi semacam aula untuk ruang kegiatan masyarakat. Kemudian kami juga akan bikin klinik di sini, dan juga kami akan bikin museum. Juga ada semacam tempat belajar alternatif dan rumah baca. Oh, nggih. Untuk Gus, lokasi di sini untuk Gus Durian kira-kira di sebelah mana, Pak? Kita memang ambil yang paling pojok. Kita ambil paling pojok karena kebutuhan space yang kami inginkan itu di sana masyarakat bisa beraktivitas dengan enak. Misalkan mau belajar tentang kebencanaan atau mau belajar tentang pengolahan bambu, karena di sini itu potensi bambunya sangat besar sekali untuk ekonomi mereka ke depan, atau juga kepingin berkunjung ke museum erupsi Semeru, itu di situ tempatnya. Kalau di sini terlalu padat, yang dekat-dekat sini terlalu padat. Untuk progresnya untuk hunian Huntara dari Gus Durian ini gimana sekarang? Saat ini masih proses pengerasan, jadi sudah ada land clearing, tapi butuh ada proses pemadatan karena ini kan tanah masih baru dibuka, sehingga mungkin dalam paling lama 2 minggu lagi lah, 2 minggu lagi kita sudah bisa mulai pembangunan. Tetapi bahan bangunan semua sudah ready di gudang material kami di pojok sana, dan tinggal nunggu pemadatan saja. Untuk harapannya ke depannya gimana? Yang paling penting nanti kelanjutan penghidupan mereka. Jadi setelah mereka tinggal di sini, apa yang bisa mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dan ini penting kita pikirkan mulai hari ini. Sementara yang bisa dilakukan oleh Gus Durian dan jaringan yang terlibat di sini itu adalah pengolahan bambu. Berarti Gus Durian juga mendorong warga relokasi ini untuk mendapat mata pencarian baru juga. Iya, karena itu kalau enggak nanti akan muncul konflik baru lagi. Kalau untuk teman-teman Gus Durian ya tetap semangat, tetap tangguh, jaga kesehatan, karena kita di sini itu paling cepat 1 tahun untuk mengerjakan itu semua.
Terima kasih atas informasinya, Gus. Assalamualaikum, selamat sore dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Mas Novan. Mas Novan ini Gus Durian ya, dari Iya. Gus Durian. Kalau boleh tahu di Gus Durian ini sebagai apa Mas Novan? Sebagai koordinator pembangunan Pembangunan Huntara di wilayah relokasi ini ya Mas. Kalau boleh tahu kita ada di mana ini Mas? Di belakang. di depan lokasi pembangunan Huntara. Oh ya. Untuk lokasi yang kita berdiri ini Mas, kalau boleh tahu katanya ini buat gudang material dan apa? Bahan-bahan untuk pembangunan Huntara. Betul apa enggak Mas? Betul Mas. Dan di sini memang dapur juga di sini, gudang juga di sini. Jadi dapur juga di sini Mas. Iya. Nggih, nggih. Oh, manfaatkan rumah warga juga. Jadi dekat ya Mas dengan lokasi Huntara. Ya lumayan dekat. Untuk kira-kira berapa unit Huntara yang akan dibangun Gus Durian Mas? 100 unit Huntara, 1 unit museum, 1 unit klinik, 1 unit musola. Untuk lokasinya Mas bisa Lokasinya di utara, sebelah Di utara? di depan kita ini. di depan kita ini Iya, sebelah utara ya Mas. sebelah utara. Kalau boleh tahu untuk apa lokasinya Mas? Kenapa kok memilih di sana? Karena kemarin pada berebutan, jadi kita milih satu komplek di belakang sana. Oh, itu lahan yang enggak jadi pilihan untuk badan-badan lain ya Iya. Mas. Oh ya. Ini Mas, apa? Bangunan di sebelah ini. Kalau di sebelah ini untuk apa Mas? Untuk kesehatan juga ada kita. Oh, nanti ada posko kesehatan di Posko sini, kesehatan dapur, juga, ya. dapur Dapur juga. juga Terus untuk material. Tapi yang lokasinya dekat dengan sini ya Mas. Iya. Untuk pesan-pesannya buat Gus Durian, teman-teman Gus Durian supaya Untuk semangat. teman-teman tetap semangat, jaga kesehatan, Jangan lupa makan. jangan lupa makan. Tetap semangat. Tetap jadi orang baik. Oh ya, ya makasih Mas ya.